Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan seputar perkembangan P-Network yang terbaru lagi. Nah, di sini rupanya banyak sekali transaksi demi transaksi yang terjadi ya, dan bukan kaleng-kaleng, yaitu transaksi kelas berat. Banyak sekali pionir-pionir yang melakukan barter dengan produk kelas atas, yaitu adalah seperti produk mobil. Nah, di sini ada salah satu pionir yang sedang melakukan transaksi ya, barter dengan mobil. Nah, di sini juga sepakat dengan menggunakan harga GCV. Kemudian di sini nanti admin juga akan mengulas ya berbagai macam informasi tentang Honda yang juga menerima P-Network Coin untuk bisa melakukan barter. Silahkan disimak sampai akhir. Kemudian di sini untuk membuka informasi yang pertama admin buka daripada P-Blockchain. Nah, di sini itu juga ada semacam transaksi pionir kembali membeli mobil ya dengan harga 0,013P, artinya menggunakan harga GCV. Ini juga banyak sekali yang berkomentar ya, apakah ini benar-benar realistis atau tidak. Yang pasti ya kita tinggal melakukan semacam analisa demi analisa. Kemudian rekan juga bisa untuk mengunjungi daripada Twitter P-Blockchain. Ini juga banyak sekali berita-berita yang disampaikan oleh P-Blockchain dan juga memiliki pengikut 300 ribuan lebih ya, jadi sangat banyak sekali pionir-pionir yang mengikuti daripada informasi seputar P-Network di dalam P-Blockchain. Nah, kemudian saya akan melanjutkan ke informasi berikutnya. Kali ini membuka daripada salah satu website dari Indonesia. Nah, di sini juga ada beberapa berita yang cukup menarik sekali ya, beberapa waktu yang lalu. Tepatnya di sini sempat viral kurang lebih pada Jumat 15 Desember 2023 berkaitan dengan P-Network dan juga Honda. Disebutkan di sini untuk pionir P-Network, bersiaplah Honda menerima pembayaran cryptocurrency, termasuk juga P-Network Coin. Nah, di sini apakah benar atau tidak, kita coba cek and recheck saja. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa dikunjungi ya dalam saluran website daripada Jabar Heights, yaitu websitenya jabarhits.com. Nah, di sini adalah media Jawa Barat, kurang lebih seperti itu. Disebutkan melalui jabarhits.com ya, Honda salah satu produsen mobil terkemuka di dunia baru saja membuat keputusan yang menghebohkan dunia otomotif dan juga dunia mata uang cryptocurrency. Berdasarkan informasi yang beredar ya di dalam sosmed, Honda kini bersedia menerima pembayaran dengan mata uang Pi setelah P-Network Open Mainnet. Kemudian langkah ini adalah tidak hanya mencerminkan tentang perkembangan yang sangat pesat ya dalam dunia otomotif, tetapi juga mencermati visi P-Network untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih eksklusif dan bisa digunakan sebanyak-banyaknya oleh semua pionir atau semua orang. Kemudian dengan lebih dari 50 juta pengguna ya di seluruh dunia, P-Network memang salah satu proyek mata uang kripto terbesar di dunia yang masih dalam tahap pengujian dengan misi membangun ekosistem yang dapat diakses oleh semua orang. Nah, jadi sampai di sini sangat jelas sekali ya tentang daripada visi P-Network dan juga informasi dari Honda. Penerimaan mata uang kripto oleh Honda tidak hanya membuka pintu bagi pembayaran dengan menggunakan Bitcoin ataupun dengan Ethereum, tetapi juga menghadirkan P-Network sebagai pilihan berikutnya ya, atau opsi berikutnya. Nah, ini adalah langkah yang sangat signifikan dalam menggabungkan antara dunia otomotif dengan teknologi blockchain, di mana mata uang kripto, meskipun industri otomotif selama ini mengalami kemajuan yang lambat ya dalam sistem pembayaran, Honda memutuskan untuk mengubah paradigma ini. Jadi di sini sekali lagi Honda sangat mantap sekali ya membuat terobosan baru. Mungkin ke depan rekan-rekan juga bisa bertransaksi membeli produk Honda dengan cryptocurrency, baik itu menggunakan Bitcoin ataupun Ethereum, dan juga disebutkan ada P-Network Coin. Nah, di sini melalui daripada FCPay. Tidak hanya Honda saja, FCPay, penyedia pembayaran digital terkemuka, juga bersiap menerima Bitcoin sebagai pembayaran untuk produk mereka, termasuk juga produk Honda. Jadi bisa difasilitasi oleh FCPay ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini juga menunjukkan tren penerimaan mata uang kripto yang lebih luas dalam bisnis dan juga memungkinkan para holder P-Network Coin untuk bisa menggunakan kripto mereka dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pembelian makanan hingga mobil baru. Nah, ini adalah informasi yang sangat mantap sekali ya, Jos Gandos Top Markotop. Kemudian di sini untuk FCPay juga sebelumnya sudah admin informasikan beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan berita pembayaran dengan cryptocurrency, salah satunya dengan Ethereum, kemudian juga menggunakan Bitcoin ya, dan juga support P-Network Coin. Dan juga kolaborasi antara Honda, P-Network, dan FCPay bukan hanya tanda bahwa era digital telah tiba,
tetapi juga merupakan dorongan yang besar bagi penerimaan luas mata uang cryptocurrency. Kemudian di sini untuk daripada keputusan Honda adalah langkah yang cukup signifikan ya, dan juga cukup berani, yang bisa membuka pintu bagi adopsi mata uang kripto dalam bisnis dan juga masyarakat secara keseluruhan. Kemudian di sini kalau informasi ini benar ya dan realistis, tentu saja ini adalah memberikan semacam gebrakan baru, karena beberapa waktu yang lalu untuk core team sendiri ya, itu terang-terangan sudah memfasilitasi untuk para pionir bisa melakukan barter dengan skala global sesuai dengan wilayah regional rekan-rekan masing-masing yang menyetujui ya untuk negaranya itu melegalkan pembayaran dengan cryptocurrency, dan itu juga langsung diutarakan resmi oleh core team. Jadi core team memberikan peluang seluas-luasnya untuk penggunaan pembayaran atau barter dengan menggunakan P-Network Coin selama fase enclosed mainnet. Kemudian di sini muncul Honda ya dengan FCPI yang terang-terangan menurut informasi di sini secara sah atau resmi. Kemudian di sini ketika sudah open mainnet, nah untuk daripada Honda bisa menerima pembayaran dengan menggunakan kripto ya, termasuk P-Network Coin. Dengan langkah demi langkah di dalam mata uang kripto termasuk P-Network, ini bukan hanya menjadi aset digital, tetapi juga alat pembayaran yang sah. Sekali lagi di sini sebagai alat pembayaran atau mata uang atau kurensi. Nah kemudian di sini berkaitan dengan masalah regulasi, dan juga regulasi juga sudah admin informasikan ya, admin bahas beberapa waktu yang lalu untuk regulasi sistem pembayaran di Indonesia dan juga sistem regulasi yang ada ya. Nah kemudian ya kita tinggal ikuti saja. Intinya di sini selama untuk daripada produk tersebut mengikuti regulasi yang ada, dan untuk masalah regulasi itu adalah urusan daripada developer ya, dan juga urusan daripada pemerintah. Jadi kita sebagai para pionir ya harus mensupport dan tinggal mengikuti saja. Nah untuk daripada regulasi demi regulasi ya sekali lagi itu urusan daripada pihak developernya. Kemudian ini adalah awal dari perubahan yang sangat signifikan dalam cara kita melakukan pembayaran dan juga bertransaksi, membawa kita menuju masa depan yang lebih inklusif dan juga efisien dalam penggunaan mata uang digital. Nah ini dikutip daripada editor Ramji Kalaya dari berbagai sumber yang ada ya. Nah rekan-rekan itu juga bisa dikunjungi saja untuk websitenya, termasuk FCPI itu juga ada ya dalam Twitternya beberapa waktu yang lalu juga sudah admin informasikan. Nah kemudian di sini untuk daripada Jabarit juga memberikan informasi demi informasi seputar P-Network ya, cukup banyak sekali berkaitan dengan open mainnet. Nah di sini juga ada untuk open mainnet segera tiba. Ini langkah terakhir ya integrasi P-Network dengan bursa kripto. Nah kita coba cek and recheck saja informasi yang satu ini ya, karena cukup menarik sekali. Nah di sini juga disebutkan rekan-rekan tentang open mainnet yang segera tiba, dan ini adalah langkah terakhir untuk terintegrasi P-Network dengan bursa cryptocurrency. Apakah benar realistis P-Network bisa open mainnet ya, dan juga bisa lolos ke dalam bursa? Dikutip daripada Jabar Hit, menurut core team saat ini tengah menguji langkah terakhir integrasi dengan bursa ternama seperti Binance, Kraken, OKX atau OKX ya, OKX Exchange dalam perjalanan menuju ke open mainnet global. Kemudian pengujian ini juga telah menarik perhatian yang signifikan ya, mengingat potensi besar P-Network yang bisa diperdagangkan secara luas dan juga meningkatkan kehadiran dalam nilai landscape cryptocurrency. Dan untuk integrasi dengan bursa juga bisa membuka pintu P-Network agar sekali lagi ya bisa diperdagangkan dalam skala global. Nah untuk pengujian menjadi sangat krusial dari perjalanan P-Network menurut sistem yang kuat dan aman ya untuk memfasilitasi P-Trading di dalam bursa. Apakah ini juga sudah sedikit terintegrasi ya, atau apakah ada informasi yang cukup signifikan berkaitan dengan berita tentang P-Network listing ke bursa? Bagi pengguna pionir, integrasi dengan bursa adalah membawa dampak yang sangat positif. Nah ini jelas. Kemudian penciptaan sistem yang andal memerlukan waktu dan juga pengujian yang menyeluruh. Core team juga memahami pentingnya proses dan bekerja dengan terus untuk memastikan setiap langkah sebelum mengumumkan peluncuran open mainnet secara global ya. Nah kemudian di sini jaringan Pi dan komunitas secara keseluruhan memantau perkembangan dan juga pengujian integrasi ini. Kemudian untuk kedatangan mainnet jaringan Pi diantisipasi sebagai momen yang bisa mengubah pemandangan ekosistem kripto secara signifikan. Nah di sini sekali lagi untuk P-Network ya bisa dikatakan mungkin ya sedang mengintegrasikan ya untuk daripada peluang P-Network bisa listing ke bursa, dan informasi demi informasi semacam ini
rekan-rekan harus perlu melakukan analisa demi analisa ya, sumbernya itu dari mana, apakah dari Kordim atau hanya dari kalangan komunitas saja, agar rekan-rekan tidak salah arah ya, kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya, semoga rekan-rekan bisa mendapat informasi yang positif. Sekian dan terima kasih.